Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik editing video di Filmora Desktop. Di sini kita akan melakukan editing berupa memotong video, kemudian menggabungkan video sesuai kebutuhan, kemudian menambahkan watermark dan logo ke video, kemudian menambahkan video countdown dari sampel video. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita akan memilih media di media library. Di sini kita sudah menambahkan import media, ada background, kemudian ada thumbnail, video, kemudian ada logo yang akan kita masukkan. Cara menambahkan medianya, kita bisa dengan import dari sini, import dari media file, kita cari gambarnya yang mau kita masukkan. Kemudian kita bisa dengan import media folder. Di sini misalnya kita kita buat foldernya, kemudian kita tambahkan. Kemudian kita juga bisa record langsung dari webcam yang ada di PC-nya, kemudian juga record dari PC screen, dan juga kita bisa record voice over-nya. Kemudian untuk mencari media yang sudah kita tambahkan, kita bisa searching di sini. Kita cari misalnya ada gambar Ratih ini, kemudian di sini kita bisa view-nya bisa berupa list ataupun berupa thumbnail view. Kemudian cara untuk menambahkan media video atau audio ke dalam timeline, ini namanya timeline. Timeline ada ini untuk video, ada untuk audio. Caranya ini misalnya untuk audionya bisa dengan menekan add to project ini, atau kita juga bisa menekan insert. Kemudian langkah berikutnya juga bisa kita menggunakan ini, kita drag ke dalam timelinenya seperti ini. Kemudian misalnya saya contohkan untuk video. Untuk video ini, video pembelajaran, kita bisa tambahkan di sini dengan add to project. Ini resolusinya kita bisa sesuaikan, ini match to media dengan medianya, atau sesuai dengan projectnya atau setting projectnya. Di sini ada resolusinya berapa yang mau kita pakai. Kalau kita mau menyesuaikan dengan media atau video yang kita buat sebelumnya, kita klik match to media. Tapi kalau kita pengen menyesuaikan dengan settingan projectnya, kita klik yang ini. Udah. Kemudian selain itu kita juga bisa dengan melakukan klik kanan, kemudian pilih insert, kemudian pilih resolusinya, kemudian dia akan muncul di timeline. Atau cara terakhir, kita juga bisa dengan drag and drop di timeline ini. Kita tarik, kemudian kita arahkan ke timelinenya dan sesuaikan resolusinya. Kemudian kita bisa mengakses sampel color atau sampel video yang ada di sini. Ini di menu media, pilih sampel color. Ini kita mau menambahkan gradien ataupun warna yang kita inginkan. Misalnya ini ya, kita masukkan, nanti dia muncul di awal atau di timeline yang telah kita geser. Kemudian nanti kita juga bisa menambahkan sampel video. Misalnya kita mau menambahkan ini, ada berbagai macam sampelnya. Terlebih dahulu kita bisa download di sini. Kita download. Sekarang kita akan menambahkan video countdown. Di sini kita pilih sesuai dengan video kita, misalnya ini. Setelah memasukkan countdown ini ke awal video, kita tarik, kemudian kita lepaskan.
Sudah. Kemudian kita play, nanti akan muncul countdown video. Untuk menghapusnya di sini juga ada delete selected media on timeline. Jadi media yang kita seleksi akan dihapus. Misalnya kita menseleksi ini, video ini, kemudian kita klik ini, nanti dia bakal terhapus. Kemudian cara yang lainnya adalah dengan mengklik menu edit, kemudian pilih delete ini. Jadi media yang terseleksi akan terhapus. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu memotong video. Bagaimana cara memotong video? Seperti ini. Di sini nanti ada gambar gunting. Di sini tulisannya click to split, drag to move playhead. Jadi di sini kita bisa mendrag videonya sampai mana yang bakal kita split. Kemudian misalnya kita drag sampai di sini, kemudian kita klik tombol gunting ini atau ini, boleh. Nanti dia akan terpisah. Jadi video dari detik yang ini sampai video yang ini dia akan terpisah menjadi dua buah video. Kalau yang tadi kan dia satu video, setelah kita split dia jadi dua video. Dan berikutnya adalah memutar video. Jadi kita kalau memutar video, kalau kita geser dari awal, nanti videonya akan diputar di sini. Ada play, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada stop ini. Kemudian nanti ada untuk mempercepat ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita bisa mengcopy paste video ini. Misalnya kita klik ini, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste ke timeline yang ada di atasnya, bisa, atau ke timeline sesudahnya. Nih. Atau juga kita bisa copy melalui menu edit, kemudian pilih copy, kemudian kita misalnya mau meletakkannya di detik yang ini. Kemudian kita paste di sini, klik kanan, kemudian kita pilih paste. Kemudian mengatur kualitas klip. Mengatur kualitas klip itu artinya video yang akan nanti kita ekspor, resolusinya akan bisa berkurang dari video aslinya. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses ekspor atau mempercepat proses upload ke YouTube atau media lainnya. Di sini kita caranya untuk ngatur kualitas klipnya. Ini untuk full adalah menggunakan resolusi asli, ini untuk setengah, dan berikutnya adalah resolusi separuh dari resolusi asli, seperempat dari resolusi asli, kemudian bisa 1/8 atau lebih kecil daripada resolusi aslinya. Kemudian untuk mengubah kecepatan video, di sini ada namanya speed. Ini speed. Untuk adjust the speed of your media or play it backwards. Jadi dia bisa mengatur kecepatan video kita, mau itu pelan ataupun cepat, atau kita memundurkan video kita. Kita klik ini, kemudian nanti pilihannya ada slow. Ini slownya nanti ada setengah kali, 1/4 atau 0,1. Kemudian kita juga bisa mempercepat video. Mempercepat video kan misalnya durasi untuk sosial media cuma bisa upload video cuma 1 menit. Jadi kita bisa mempercepatnya apakah 2 kali kecepatannya atau yang paling banyak itu 100 kali. Kemudian nanti ada kita reverse. Reverse ini untuk membuat video kita berjalan mundur atau terbalik. Jadi kita klik ini misalnya reverse, nanti kita pilih yes. Jadi videonya akan berjalan terbalik.
potong rambut. Kemudian dengan speed ini kita juga bisa nih yang banyak menunya, kita bisa add freeze frame ini, atau ini speed dan durasinya. Speed dan durasi di sini kita bisa mengatur kecepatan dari video kita. Kemudian kita durasinya, kita pengennya misalnya lebih sedikit daripada durasi aslinya, kita ganti di sini. Kemudian untuk membuat video kita berjalan mundur atau dia terbalik, kita bisa klik dengan reverse speed. Ini ya. Ini. Kemudian kita juga bisa freeze frame. Freeze frame itu adalah membekukan video kita, jadi videonya tidak berjalan atau gambarnya beku. Jadi framenya itu bakalan beku, atau klipnya bisa terhenti. Kemudian yang berikutnya, untuk layar kerja Filmora ini kita bisa memperbesar dan memperkecil timeline. Kalau sekarang kan timelinenya ini nggak kelihatan kan, kita geser sampai ujung panjang banget. Kita bisa untuk meminimalkannya dengan mengklik ini, zoom out, jadi dia kelihatan sampai detik keberapa videonya. Kemudian kita kalau untuk memperbesar juga bisa klik dengan zoom in seperti ini. Kemudian untuk mengubah skala atau untuk merotasi videonya, kita bisa klik ini, klik video, double klik video di sini, atau klik show properties, atau kita bisa double klik videonya, kemudian nanti akan muncul transform. Transform itu adalah untuk mengubah rotasi, misalnya ini dia nanti akan berputar videonya, atau memflip video ke kiri atau secara horizontal atau vertikal. Misalnya kita bikin mirror video nih, terus kita mau upload supaya dia tidak mirror video, kita bisa mengkliknya di sini, menggantinya. Kemudian juga kita bisa mengatur skala dari video, memperkecil atau memperbesar skalanya. Dan juga kita bisa mengatur posisi dari video kita, mau di sumbu X berapa dan sumbu Y berapa. Kemudian berikutnya kita juga bisa menambahkan logo atau watermark dari video kita. Misalnya dari video yang 5 menit ini, kita bisa menambahkan watermarknya dari media yang sudah kita punya. Misalnya kita punya animasi seperti ini, kita tambahkan logonya. Ini kan logonya ditambah di atas. Kemudian sekarang kita pindahkan logonya ke timeline yang baru. Nih, kita tambahkan logonya ke timeline yang baru. Misalnya kita mau logo ini ada di sepanjang video kita. Kita geser ke sini, kemudian kita atur. Ini kan timelinenya terlalu besar. Kita atur skalanya atau rotasinya. Kita letakkan misalnya di ujung atau pojok kanan bawah video kita. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Baiklah, sekarang kita coba putar watermark yang sudah ada. Kita tambahkan tadi, ini kita pilih play. Kemudian watermarknya akan ada sampai akhir video di sini. Kemudian tadi sebelum kita mengupload video atau mengekspor video, kita juga bisa merubah kualitas playback
video untuk meringankan proses editing kita. Caranya dengan mengganti ini bisa setengah, bisa seperempat, ataupun bisa seperdelapan dari kualitas video. Baiklah, sekian dari proses editing yang bisa kita lakukan di aplikasi Filmora. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.